Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kebebasan untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari yang tentunya dapat memberikan manfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Selawat merangkaikan salam, marilah kita sampaikan, kita berdoa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Abrar, NIM 4118048, akan menyampaikan sebuah presentasi makalah dari mata kuliah metode penulisan kitab hadis yang pada bagian saya yaitu tentang metodologi penulisan kitab hadis di abad 1 dan 2 Hijriah. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis kala itu masih berbentuk hafalan dan hanya ada di ingatan para sahabat. Masih belum berbentuk buku seperti Al-Qur'an Karim yang kita pegang saat ini. Salah satu alasannya adalah karena orang Arab masih bersifat ummi, tidak bisa baca tulis. Menurut Abdul An-Nasr, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan kepada orang Arab, yaitu kekuatan dalam mengingat hadis dan menghafal hadis, sehingga para sahabat mampu meriwayatkan Al-Quran, hadis, dan syair-syair secara baik sekali, seolah-olah mereka membaca sebuah buku tanpa melihat buku. Kemudian alasan Rasulullah SAW melarang para sahabat menulis hadis adalah dikhawatirkan bercampur aduknya antara Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Bagaimana tidak, Al-Quran dan hadis sama-sama berlafaz Arab dan disampaikan dari lisan Rasulullah SAW. Tentunya para sahabat ataupun kita akan sulit membedakan mana yang Al-Quran dan mana yang hadis di kala itu. Dan juga salah satu alasan Rasulullah SAW melarang menuliskan hadis adalah karena sarana dan prasarana di kala itu sangatlah terbatas. Seandainya Al-Quran dan hadis dicatat dalam satu pelepah kurma atau tulang belulang dari binatang ternak, maka orang yang belum mengerti dengan bahasa Arab akan sulit memahami mana yang Al-Quran dan mana yang hadis atau sunnah. Tentu mereka akan beranggapan bahwa kedua-duanya adalah Al-Quran atau mungkin kedua-duanya adalah hadis. Kemudian di masa Rasulullah SAW menyebarkan hadis melalui perkumpulan yang terjadi atau yang dilaksanakan di majelis ilmu, dan cara itulah pada abad 1 Hijriah Rasulullah SAW menyebar luaskan hadisnya di majelis-majelis ilmu. Intinya adalah pada abad 1 Hijrah ini belum ada usaha untuk menulis hadis, yang hanya adalah mempertahankan hadis, yaitu melalui ingatan dan daya hafalan para sahabat. Kemudian yang kedua, pada abad
atau di masa Khalifah Bani Umayyah Umar bin Abdul Aziz. Disitulah muncul usaha untuk menuliskan dan juga membukukan hadis. Alasannya adalah karena di kala itu ajaran Islam sudah menyebar di luar Jazirah Arab dan para sahabat sudah mulai berpencar ke berbagai negara lain. Dan juga sudah banyak timbul aliran-aliran sesat, sehingga itu tentu dapat mengubah stigma para sahabat dari kepercayaan mereka terhadap ajaran agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, dikhawatirkan banyaknya para ahli hadis atau muhaddisin yang meninggal dunia di saat berperang, sehingga jikalau nantinya tidak dilakukan pengumpulan hadis atau pembukuan hadis, para sahabat yang meninggal ini karena berperang atau lain sebagainya tentu harus dengan cara apa lagi dalam mengumpulkan suatu hadis. Sedangkan para sahabat yang memiliki daya ingatan dan hafalan yang kuat sehingga bisa menghafal beribu-ribu hadis tentu akan hilang karena telah meninggalnya. Kemudian di saat itulah Umar bin Abdul Aziz mulai mengumpulkan beberapa hadis yang ada dalam ingatan dan hafalan para sahabat di kala itu melalui arahan dari para ulama. Dan di masa Umar bin Abdul Aziz itulah sudah mulai keinginan atau sudah mulai muncul bahwa hadis yang selama ini dibawakan oleh Rasulullah SAW ingin dibukukan dalam satu buku agar nantinya bisa diteruskan ke generasi selanjutnya. Nah, di kala itulah sudah mulai muncul pengkodifikasian hadis. Walaupun sudah atau hadis di kala itu masih bercampur-campur antara yang hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif. Kemudian ada beberapa dalil yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang dalam menuliskan hadis dan para sahabat hanya terfokus kepada Al-Quran, yaitu anna Rasulullah SAW qala la taktubu anni wa man kataba anni khairal Quran falyamhuhu. Dari Rasulullah SAW, janganlah kalian tulis padaku. Jika di antara kalian menulis padaku selain daripada Al-Quran, maka hapuslah. Maka itulah salah satu dalil bahwa Rasulullah SAW melarang hadis ditulis. Kesimpulannya adalah pada abad 1 Hijriah belum ada usaha untuk menuliskan hadis, apalagi membukukan hadis. Yang ada hanyalah mempertahankan hadis, yaitu dengan cara menyampaikan suatu hadis tersebut di majelis ilmu, sehingga hadis tersebut dihafal dan diingat oleh para sahabat. Yang kedua, sudah mulai ada penulisan dan pembukuan hadis, yaitu di masa Umar bin Abdul Aziz. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.